Duniaku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur tangan Tuhan menolong dan menopang kami. Di dalam istirahat kami tadi malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sukacita. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, renungan kita diambil dari kitab Mazmur 97 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kita bisa bersukacita. Umumnya, kita akan merasakan sukacita karena hal-hal yang baik yang kita rasakan, yang kita dapatkan di dalam hidup kita. Misalnya, di saat kita mendengarkan anak-anak kita meraih sebuah prestasi yang baik, kita akan merasakan sukacita. Ada juga ketika kita mendengarkan anggota keluarga kita yang mendapatkan sebuah pekerjaan dengan posisi yang bagus, dan hal itu membuat kita bersukacita. Atau pada saat kita mendengarkan salah satu dari sanak saudara kita menikah, kita akan merasakan sukacita. Sebaliknya, bila kita mendapatkan berita buruk atau kabar yang menyedihkan, jarang sekali kita akan merasakan sukacita. Tidak ada orang yang merasakan keburukan, merasakan pergumulan, dapat bersukacita di dalam hidupnya. Dan jika itu terjadi, pastilah kita akan bersedih, bahkan bersungut-sungut. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, membaca ayat ini, saudara pasti bertanya di dalam hati saudara, bagaimana mungkin seorang yang mendengarkan penghukuman dari Tuhan itu dapat bersukacita? Seorang anak yang mendapatkan hukuman dari guru ataupun dari orang tua, pastilah dia akan bersedih. Seorang yang dijatuhi hukuman di depan pengadilan, dia juga akan merasa bersedih dan depresi. Terlebih jika kita mendapatkan penghukuman dari Tuhan, maka kita akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Mengapa? Karena yang kita hadapi adalah Tuhan, pemilik kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari penghukuman Tuhan. Tidak ada tempat tersembunyi bagi kita dari hadapannya. Sehingga ketika kita mendapatkan berita tentang penghukuman Tuhan, maka pupuslah harapan kita. Tidak mungkin seseorang dapat bersukacita jika Tuhan menghukumnya. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud oleh pemazmur? Untuk memahami maksud, makna dari bacaan kita hari ini, maka kita perlu membaca teks kita secara menyeluruh, mulai dari ayatnya yang pertama.
Dari situ kita bisa melihat keutuhan pesan yang disampaikan oleh pemazmur bagi kita di dalam tulisannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teks ini dimulai dengan kalimat Tuhan adalah Raja. Pernyataan tersebut mengisyaratkan sebuah pengakuan dari pemazmur akan kedudukan ataupun posisi yang melekat di dalam diri Tuhan. Kata raja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya penguasa tertinggi dalam sebuah kerajaan. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dalam kerajaan selain dari raja. Dia memiliki tambuk tertinggi di dalam sebuah kekuasaan. Artinya, Tuhan adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas seluruh ciptaannya. Dan tidak ada satupun atau apapun yang dapat melampaui kekuasaan Tuhan. Sebagai bukti bahwa Tuhan adalah Raja, penguasa tertinggi, pemazmur menuturkan bahwa bumi dapat bersorak-sorai karena Tuhan. Pulau-pulau bersuka cita di dalam Tuhan. Bahkan api dapat menyala-nyala di hadapannya, menghanguskan lawan-lawannya. Gunung-gunung sekalipun dapat luluh di hadapannya. Tidak mungkin benda mati dapat melakukan hal tersebut tanpa adanya kekuatan yang menggerakkannya. Manusia sehebat apapun tidak mampu melakukannya. Hanya Tuhan yang mampu melakukan keajaiban itu. Inilah yang menjadi bukti nyata bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja atas segalanya. Lebih jauh lagi, pemazmur menjelaskan bahwa selain Raja, pemazmur juga menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang adil. Ini dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Terbukti bahwa orang yang beribadah kepada patung, yang meminta pertolongan pada patung-patung, akan mendapatkan malu. Mereka yang memegahkan diri dengan menyembah berhala-berhala, kemudian sujud kepada Tuhan. Dan melalui bacaan kita di pagi hari ini, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan sebagai Raja yang adil, yang menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya. Jadi baik Sion maupun putri-putri Yehuda merasakan sukacita melihat kemahakuasaan dan kehadilan Tuhan. Mereka bersukacita karena mereka mengetahui bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha adil. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan saudara? Sudahkah saudara betul-betul mengenal Yesus Kristus yang kita sembah itu? Sejauh mana saudara mengenal akan diri Tuhan kita Yesus Kristus? Hari ini saya mau mengajak saudara untuk menyelami dan mengenal Yesus yang kita sembah di dalam hidup kita. Karena melalui pengenalan yang benar, saudara dapat merasakan sukacita yang penuh di dalamnya. Kiranya kasih Tuhan memampukan dan menolong kita untuk senantiasa mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kudus, kami bersyukur firman-Mu telah menuntun kami untuk menyelami dan mengenal Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah tangan Tuhan menopang dan menolong kami hari ini, agar senantiasa kami rindu untuk mengenal dan mendalami akan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka saat ini berada. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan hadir senantiasa menopang dan menolong mereka. Di dalam kerinduan hati mereka, biarlah kasih Tuhan menjawab pergumulan mereka. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, agar mereka senantiasa merasakan sukacita karena merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan, ada begitu banyak anak-anak Tuhan
yang merasakan pergumulan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tuhan hadir menemani mereka dalam kehidupan mereka. Setiap tangan-tangan yang merindukan pertolonganmu, mari engkau jamah dan engkau sapa mereka. Kami juga berdoa buat setiap pelayan Tuhan, pertua, diaken, pendeta yang melayani di GBKP Runggun Pondok Gede. Tuhan kiranya memberkati mereka agar di dalam pelayanannya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Mampukan mereka, kuatkan mereka di dalam setiap pelayanannya, dan mereka merasakan sukacita karena Tuhan menolong dan menopang mereka. Ini doa kami ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.